Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Filsafat Islam yang beranggotakan Silmi A'lazama dan Rizna Fauziah akan menyampaikan materi kami yang berjudul Pemikiran Al-Farabi tentang Emanasi, Kenabian, dan Politik. Yang pertama, biografi singkat Al-Farabi. Nama aslinya Abu Nasir Muhammad bin Muhammad bin Larkan ibni Uzalat Al-Farabi. Lahir di kota Wesij tahun 259 Hijriah. Selisih 1 tahun setelah wafatnya filosof muslim pertama, yaitu Al-Kindi. Ayahnya dari Iran menikah dengan wanita Turki, kemudian ia menjadi perwira tentara Turki. Atas dasar itulah Al-Farabi dinasabkan sebagai orang Turki. Karir pemikiran filsafatnya dalam menjembatani pemikiran Yunani dan Islam, terutama dalam ilmu logika dan filsafat sangat gemilang, sehingga gelar guru sebagai guru kedua layak disematkan. Yang kedua adalah pemikiran Al-Farabi tentang emanasi. Di antara pemikiran filsafat Al-Farabi yang paling terkenal adalah penjelasannya tentang emanasi atau al-faid, yaitu merupakan teori yang mengajarkan tentang proses urut-urutan kejadian suatu wujud yang mungkin dari zat yang wajib al-wujud atau Tuhan. Menurutnya, Tuhan adalah akal pikiran yang bukan berupa benda. Segala sesuatu menurut Al-Farabi keluar atau memancar dari Tuhan karena Tuhan mengetahui bahwa ia menjadi dasar susunan wujud yang sebaik-baiknya. Ilmunya menjadi sebab bagi wujud semua yang diketahuinya. Yang ketiga adalah pemikiran Al-Farabi tentang kenabian. Al-Farabi menganggap perlu adanya pemikiran filosofis yang biasa sebelum datangnya wahyu kenabian. Akal kenabian harus bergerak melalui tahap-tahap perkembangan yang dilewati oleh pikiran biasa. Baru setelah itu wahyu datang. Menurut pandangan Al-Farabi, kenabian dalam berbagai manifestasinya merupakan hasil interaksi antara akal dan kemampuan meniru dari daya imajinasi. Apa yang membuat pengetahuan kenabian unik? Menurutnya bukanlah isi intelektualnya, karena seperti telah disinggung, baik nabi maupun filosof dapat meraih pengetahuan dari sumber yang sama, yaitu akal aktif. Apa yang membuatnya unik adalah karena kenabian atau nubuwah yang sejati merupakan simbolisasi atau imitasi dari kebenaran yang sama, yang diketahui secara demonstratif dan intelektual dalam filsafat. Al-Farabi berpendapat bahwa Nabi merupakan suatu keharusan bagi kehidupan negeri utama dari aspek politik dan moral, karena kedudukannya tidak direferensikan kepada ketinggiannya sebagai individu semata, tetapi juga direferensikan kepada pengaruh yang ia miliki di dalam masyarakat. Pemikiran politik tentang Al-Farabi. Politik pada awalnya dilahirkan oleh agama, misi Nabi Muhammad SAW. Dengan agama yang dibawa, pada urutannya membentuk jejaring kekuasaan untuk menyebarkan dan mewujudkan doktrinnya. Ini berarti agama mesti memiliki kekuasaan politik. Pemikiran politik Al-Farabi banyak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi pemerintah saat itu. Politik Al-Farabi merupakan suatu etika dan swakarsa yang terkait erat dengan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Al-Farabi berpendapat bahwa politik harus didasari usaha konsepsi bersama dari manusia untuk mencapai kebahagiaan. Dengan pikiran dan tindakan pribadi yang suci dan dengan kerjasama masyarakat harmonis serta semangat simpati. Konsep politik Al-Farabi dibagi menjadi dua, yaitu negara utama dan negara lawan utama. Yang pertama, negara utama atau Al-Madinah Al-Fadilah, yaitu Al-Farabi menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat, karena ia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan pihak lain. Menurut Al-Farabi, manusia tidak dapat mencapai kesempurnaan yang ingin mereka capai tanpa adanya asosiasi politik, sebab mereka selalu membutuhkan bantuan dari rekan-rekan mereka dalam penyediaan kebutuhan dasar dan kelangsungan hidup mereka.
Asosiasi politik tersebut terbagi menjadi 3, yakni bagian terbesar diidentikan dengan dunia pada umumnya atau mukmarah. Bagian sedang diidentikan dengan bangsa atau umat, dan bagian kecil disebut dengan negara kota atau Madinah polis. Al-Farabi menggambarkan suatu kota sebagai suatu keseluruhan yang saling berkaitan, di mana perumpamaannya ia kaitkan dengan organisme tubuh. Kota utama merupakan kota yang semua warga negaranya merupakan warga yang mengenali hakikat Tuhan, intelek aktif, kehidupan akhirat, dan bersandar pada tata nilai kebajikan. Kota utama harus dipimpin oleh seorang imam atau pemimpin yang dapat membawa umatnya mencapai tujuan, yaitu kebahagiaan. Tidak semua orang dapat menjadi pemimpin kota atau negara. Yang boleh menjadi seorang pemimpin adalah orang yang sempurna. Menurut Al-Farabi, kota utama tersebut dipimpin oleh seorang pemimpin saja. Jika tidak memiliki pemimpin yang bijaksana, maka suatu kota akan hancur. Konsep kepala negara yang diterangkan Al-Farabi mempunyai kemiripan dengan konsep-konsep yang ada pada pemikiran Plato. Yang kedua yaitu lawan negara utama atau Mudodah Al-Madinah Al-Fadilah. Terdapat 4 negara yang dijelaskan Al-Farabi sebagai lawan dari negara, yaitu negara bodoh, negara fasik, negara sesat, dan negara yang berubah. Yang pertama, negara bodoh atau Al-Madinah Jahilah. Negara bodoh adalah negara yang penduduknya tidak mengenal kebahagiaan dan tidak pernah memikirkan kebahagiaan. Apabila diingatkan, mereka tidak akan mau mempercayainya, dan jika ditunjukkan pada kebahagiaan, mereka tidak mau mengerjakannya. Bagi mereka, kebahagiaan dan kebaikan adalah memiliki badan yang sehat, harta yang cukup, dan hal-hal yang berhubungan dengan kenikmatan, kemudahan, dan kelezatan layaknya kenikmatan yang dirasakan binatang. Yang kedua, negara fasik atau Al-Madinah Al-Fasikoh merupakan negara yang prinsip-prinsipnya menganut ideologi negara utama, yakni negara yang penduduknya mengenal kebahagiaan, Tuhan, dan akal. Akan tetapi, setelah mengetahui pengetahuan tentang hal-hal tersebut, mereka menolak untuk berbuat sesuai dengan keyakinan dan pengetahuan mereka sendiri. Yang ketiga, negara sesat atau Al-Madinah Al-Dolah. Kota ini diliputi kesesatan, penipuan, dan kesombongan. Penduduk negara ini mempunyai pemikiran yang salah tentang Tuhan dan akal aktif. Para warga kota ini sesungguhnya menginginkan kebahagiaan sejati, kebahagiaan di akhirat kelak. Namun, kepercayaan dalam menempuh kebahagiaan tersebut bersifat keliru. Yang keempat, negara yang berubah atau Al-Madinah Al-Mutabadilah. Al-Madinah Al-Mutabadilah merupakan negara yang awalnya mempunyai pikiran yang sama dengan penduduk utama. Pandangan hidup masyarakat yang seni dengan pandangan dan perbuatan penduduk negara utama. Namun, seiring perkembangannya zaman, keadaan mereka pun berganti. Pandangan hidup dan perbuatan mereka menyimpang menjadi dominan di negeri ini. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.